Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada akhir sidang pemuka jemaat di Yerusalem yang membicarakan soal sunat, rasul-rasul dan panatua-panatua beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan panatua-panatua dari saudara-saudaramu, kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia, yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu, bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat." Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Mari kita membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu menjulang setinggi langit dan kebenaranmu setinggi awan kemauan. Bangkitlah mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu meliputi seluruh bumi. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
menyebut kamu sahabat sabda Tuhan, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang akan Anda rasakan ketika Anda mendapat sebuah undian? Anda keluar sebagai pemenang yang pertama atau memperoleh hadiah yang utama. Kira-kira apa yang akan Anda rasakan dan Anda alami dalam hidup Anda? Tentu yang akan kita alami dan kita rasakan adalah sukacita yang berlimpah. Tetapi apakah cukup hanya bersukacita? Apakah cukup hanya merasa gembira dan senang? Ternyata tidak cukup, bahwa untuk mendapatkan segala sesuatu itu harus dilakukan dengan sebuah usaha, dan tidak hanya datang begitu saja. Supaya mendapat undian tidak bisa hanya diam saja. Ada syarat-syarat yang harus dilakukan, meskipun kita pasti akan senang kalau kita akan mendapat undian atau terutama hadiah yang utama. Oleh karena itu, mari kita menyadari hari ini bahwa kita ini sungguh-sungguh beruntung, sungguh-sungguh harus bersyukur. Kenapa? Karena hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita ini adalah sahabat-sahabatnya. Sama seperti orang yang mendapat undian, sama seperti orang yang mendapat hadiah yang dia inginkan. Ketika kita diangkat oleh Allah menjadi sahabat-sahabatnya, seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil, kamu adalah sahabat. Pasti akan ada sukacita yang berlimpah, pasti ada kegembiraan yang meluap-luap dalam diri kita. Tetapi agar menjadi sahabat Allah, Tuhan sendiri mengatakan kepada kita, "Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, apakah kita mau menjadi sahabat-sahabat dari Tuhan?
Apakah kita mau menjadi sahabat Kristus dalam hidup kita? Kalau kita mau menjadi sahabat-sahabatnya, ada usaha yang harus kita lakukan. Dan usaha itu adalah melakukan setiap perintah dan kehendaknya dalam hidup kita. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, maukah kita berjuang untuk melakukan hal tersebut? Ataukah kita tetap hanya berdiam diri dan menanti begitu saja dengan tangan yang tertutup? Kita tak pernah membuka diri kita dengan mau menjalankan segala perintah dan kehendaknya dalam hidup kita. Tuhan telah mengaruniakan rahmat yang begitu besar kepada Anda dan saya. Maka sudah sepantasnya kita terus berusaha agar kita pantas untuk menjadi sahabat-sahabat. Kenapa kita harus berusaha menjadi sahabat-sahabat dari Tuhan? Karena Dia begitu menyayangi kita, Dia begitu mencintai kita. Seperti yang Dia katakan dalam bacaan Injil hari ini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Tuhan telah memberikan dirinya untuk siapa? Untuk Anda dan saya. Maka sudah sepantasnya kita terus berjuang dalam hidup ini untuk selalu pantas menjadi sahabat-sahabatnya dengan cara melakukan apa yang Dia kehendaki dan Ia perintahkan serta ajarkan dalam hidup ini, yaitu hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita. Amin.